Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di Indonesia ini saya belakangan search di YouTube ya, juga banyak sekali orang-orang mengajarkan tentang menjadi entrepreneur. Saya nggak tahu mereka itu entrepreneur sejati atau bukan, tapi saya juga bingung atau cuma niru channel Success Before 30. Tapi saya juga temukan ada 3 ajaran yang bodoh sekali. Ini malah penyesatan orang Indonesia soal bisnis. Apa saja setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, ini gini, saya juga temukan ada orang yang memotivasi. Pak, bisnis itu yang penting jangan ditanya terus, tapi bisnis itu yang penting harus dimulai. Saya setuju sama kata-kata ini. Ini kata-kata dari Om Bob Sadino, almarhum. Dan kata-kata ini selalu saya pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat muda, sahabat entrepreneur. Tetapi pertanyaan saya cuma satu, ketika bisnis itu sudah dibuka, jadi pertanyaan nomor 1 adalah nasihat bahwa bisnis yang penting dibuka dulu. Pertanyaan saya adalah, jika mindsetmu seperti ini, maka ujung kamu itu akan punya risiko hancur. Kenapa? Karena kamu tidak mempersiapkan kemungkinan terburuk kalau misalkan bisnismu itu dibuka. Karena gini, membuka bisnis itu seperti pernikahan. Menikah itu gampang, datang ke penghulu, ke KUA, salaman sama imamnya atau sama ustadznya, sah. Melakukan akad sah. Tapi pertanyaan saya, mempertahankan pernikahan gampang nggak? Itu kuncinya. Anda hari ini menabung pertama, mudah. Mempertahankan menabung setiap bulan mudah nggak? Nggak mudah kan? Sama. Nah, jadi Anda meraih kemenangan sekali, mudah nggak? Tapi mempertahankan kemenangan konsisten, mudah nggak? Nggak mudah. Nah, oleh sebab itu, kalau ada cuma yang penting bisnis penting buka aja. Saya setuju. Tapi harus disertai dengan yang persiapan. Anda harus punya konsultan yang tepat, partner yang tepat. Kalau Anda nggak ketemu partner yang tepat, hancur. Partner yang tepat maksudnya gimana? Ada orang yang strength-nya di marketing, ada orang yang strength-nya di operasional. Ada orang yang strength-nya itu di bagian konten contohnya. Ada orang yang strength-nya itu di bagian keuangan. Kalau Anda punya partner-partner yang tepat seperti ini saya bisnis Anda itu dan didasari trust bersama, bisnis Anda kemungkinan akan selamat. Tapi banyak orang asal buka aja, lihat teman buka apa, ikut buka apa, lihat teman buka apa, akhirnya banyak hancurnya. Nah, sahabat entrepreneur, saya mau tekankan di sini, bisnis nggak penting asal buka. Jadi kalau banyak orang memberikan nasihat-nasihat bodoh menurut saya, tapi tidak disertai dengan persiapan yang matang, besar kemungkinan orang akan trauma berbisnis dan ujung-ujungnya cari kerja lagi, menjadi karyawan lagi. Yang kedua adalah, kalau produk itu bagus pasti laris tanpa promosi sekalipun. Nah, ini bodoh banget. Karena ibaratkan kamu ciptakan sebuah robot canggih ya, tapi kamu tuh tidak memberitahu siapapun tentang penemuanmu. Dan kamu tidak, produkmu sebagus apapun, orang nggak tahu, kamu nggak bisa mempromosikan. Kenapa sekarang tetap butuh Instagram? Kenapa butuh sosmed? Karena sebagus apapun, seenak apapun makananmu, kalau yang tahu cuman keluargamu, orang sekitarmu, ya produkmu nggak laku. Tapi kalau Anda hari ini bisa mempromosikan, Anda mengundang influencers, kemudian suruh mereka review produknya, sebagus apapun jasa dan pelayanan produkmu, orang baru bisa tahu. Jadi itu nasihat bodoh. Kalau bagus gak usah promosi, pasti laku. Gila, itu statement dari siapa gitu ya. Dan yang ketiga adalah, bisnis itu harus berhutang. Itu nasihat bodoh. Gini, sebetulnya bisnis itu menurut saya hutang itu ada 2. Satu itu hutang baik, satu itu hutang buruk. Kalau hutang buruk, itu pasti digunakan untuk konsumsi. Beli barang-barang yang tidak perlu. Tapi kalau hutang baik, Anda tahu digunakan untuk memperbesar modal usaha. Bisnis kamu dikembangkan menjadi lebih besar. Nah, dengan demikian, kamu jangan berawal bisnis langsung, hutang kamu itu belum tentu produkmu diterima oleh konsumen. Dan seringkali, hutang itu bagus nggak sih Pak? Perlu memang. Tapi tujuannya jangan jelas. Hutang ini digunakan untuk membesarkan usaha. Memperbesar kapasitas. Contoh mungkin biasanya kamu produksi cuman 1.000 karton per hari. Tapi karena kamu permintaannya itu sampai 10.000 karton per hari, nah kamu kan perlu menambah pasokan untuk membayar ke supplier kamu. Nah disitulah kamu perlu memperbesar modal kamu untuk mengantisipasi permintaan yang begitu meledak. Tapi kamu juga harus forecast. Kalau misalkan permintaan kamu 10.000 cuman seasonal atau musiman,
kamu nggak kemudian habis itu permintaannya menurun jadi 5.000 atau bahkan 2.000, itu juga bahaya. Jadi kamu mungkin permintaan modalnya tidak perlu sampai 10.000, tapi mungkin cukup ke 5.000 tapi 2 tahap. Nah, jadi intinya hutang itu boleh. Tapi kalau mengatakan bisnis itu nggak perlu hutang dan sebagainya, saya juga nggak setuju ya. Tapi bisnis itu harus berhutang juga, itu saya juga kurang setuju. Jadi kembali lagi ke tujuannya. Bisnis kalau nggak perlu berhutang, kalau Anda dari keuntungan aja sudah bisa cukup membesarkan usaha, ngapain hutang? Gitu ya. Jadi cukup jelas ya. Jadi nasihat-nasihat bisnis ini hati-hati. Kadang-kadang nasihat-nasihat bisnis ini kalau bukan dari pelaku usaha atau mereka bukan pelaku, seringkali menyesatkan. Oke, dengan demikian sharing saya pada kesempatan kali ini, semoga konten saya bermanfaat dan bisa mendukung bisnis Anda dan men-skill up bisnis Anda supaya bisnis Anda akan semakin terus maju dan berkembang. Jangan lupa like-nya and always salam hebat luar biasa.